Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Tami Story dalam edisi Ayu Belajar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini ya. Math is fun. Oke, langsung saja. Dari judulnya kita bisa baca ya, di sini hubungan sudut pada dua garis sejajar. Berarti akan ada dua garis yang saling sejajar. Misalkan di sini saya kasihkan garis hijau. Kemudian garis satunya lagi garis merah. Yang hijau saya namakan A, yang merah saya namakan B. Berarti di sini garis A itu sejajar dengan garis B. Nah, di sini ada dua ya garisnya. Oke, dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, ini ada satu garis baru, dia memotong garis A dan memotong garis B. Saya namakan M. Memotong, menabraklah gampangnya. Nah, di sini nanti akan muncul sudut-sudut. Sudut apa aja ya? Sudut A1, sudut A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Berarti totalnya di sini ada 8 buah sudut. Nah, hubungan dari sudut-sudut ini apa saja nih dari yang 8 ini? Nah, nanti kita akan membahas tentang sudut yang sehadap, sudut berseberangan, sudut sepihak. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita mulai bahas dulu adalah sudut sehadap. Nah, apa sih sudut sehadap itu? Yang bagaimana sih sudut kalau dikatakan saling sehadap itu gitu ya? Nah, sudut sehadap itu adalah sudut-sudut yang menghadap arah yang sama. Jadi, mereka dikatakan saling sehadap itu kalau arah sudutnya sama. Atau mudahnya seperti ini. Lihat kaki sudutnya itu nanti arahnya sama. Oke? Nah, dan sudut yang sehadap itu memiliki besar yang sama di sini ya. Nih, besar sudut sehadap itu adalah sama. Oke? Nah, sekarang contohnya seperti ini. Misalkan saya berikan sudut A1. Berarti di sini ada di garis A dan sudut yang pertama. Berarti sini ya. Ini garis A, ini sudut yang pertama. Saya beri tanda merah. Nah, dia akan sehadap dengan siapa? Nah, lihat kaki sudutnya. Nah, yang satu kakinya kasih saya warna biru, yang satu saya kasih warna hijau. Berarti yang satu ke atas, satu ke kiri ya. Berarti kalian cari di garis B yang kaki sudutnya itu yang satu ke atas, yang satu ke kiri. Siapa? Nah, siapakah ini? Ini adalah sudut B1. Oke? Nah, maka besar sudut A1 itu sama seperti B1. Misal, nih, di sudut A1 saya kasih 120 derajat. Maka otomatis di B1 itu besarnya juga 120 derajat. Oke? Sekarang contohnya yang kedua, sudut A2. Berarti dia ada di garis A yang kedua. Berarti sini ya. Nih, saya beri tanda merah. Nah, dia akan sehadap dengan siapa? Lihat kaki sudutnya. Tuh. Yang satu ke atas, yang satu ke kanan. Berarti kalian cari sudut di garis B yang kakinya ke atas juga ke kanan. Seperti ini. Nah, siapakah ini? Ini adalah B2. Maka besar sudut A2 akan sama dengan besar sudut B2. Jadi kalau misalkan A2-nya saya kasih angka 70 derajat, maka di B2 juga pasti 70 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut. Mana lagi yang sehadap? Yang sudut A3. Dia akan sehadap dengan siapa nih A3 kira-kira? Lihat kakinya. Yang satu ke kanan, yang satu ke bawah. Berarti cari di garis B yang juga ke kanan, yang juga ke bawah. Siapa itu? B3. Oke.
Berarti besar sudut A3 sama seperti besar sudut B3. Nah, di sini saya kasih contoh. A3-nya 110 derajat. Maka B3 juga 110 derajat. Oke, A1, A2, A3 sudah. A4 sekarang. A4. A4. Sehadap dengan siapa di garis B? Ya, lihat kakinya. Satu ke kiri, satu ke bawah. Cari juga. Yang kiri bawah. Siapakah itu? B4. Oke, maka A4 akan sama dengan B4. Oke, sudah jelas ya tentang sudut sehadap. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sudut berseberangan. Nah, sudut berseberangan ini, sudut yang saling berseberangan itu nanti memiliki besar yang sama. Oke, nah berseberangan ini nanti ada dua. Ada berseberangan dalam, saya singkat jadi BD. Berseberangan luar, saya singkat jadi BL. Nah, apa sih sudut berseberangan itu? Oke, sekarang kita lihat di gambarnya dulu. Lihat ya, kita punya garis yang satu tadi, yang M, itu sebagai patokan. Jadi garis yang satu ini nanti kita sebagai patokan. Ya. Nah, di sebelah kiri garis M, saya tuliskan kiri. Di sebelah kanannya, saya tuliskan kanan. Oke. Nah, nanti dia dikatakan berseberangan itu kalau dia posisinya berlawanan, yang satu di kiri, yang satu di kanan, gitu ya. Oke. Atau melompati garis M gitulah ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang sudut berseberangan dalam terlebih dahulu. Misalkan di sini saya punya sudut A4. A4 itu ada di garis A posisi 4. Berarti di sini ya. Nih, lihat di sini. Nah, dia akan berseberangan dengan siapa? A4 itu di garis A di dalam. Dia ada di kiri. Berarti yang berseberangan dengan dia ada di garis B yang juga di dalam, tapi lawannya kiri. Apa? Kanan. Nah, siapa sudut di garis B yang ada di kanan dalam? Ini kan ya. B2. Berarti A4 itu berseberangan dalam dengan B2. Maka sudut A4 itu akan sama dengan sudut B2. Oke, jadi kalau misalkan di sini A4 saya kasih 60 derajat, otomatis di sudut B2 itu juga 60 derajat. Oke ya? Nah, selanjutnya, misalkan siapa lagi yang di dalam nih? A3. A3 di garis A sudut ketiga, berarti yang ini ya. Siapa yang berseberangan dalam dengan sudut A3? A3 di garis A di kanan dalam. Berarti yang berseberangan dengan dia adalah yang di garis B juga di dalam, tapi lawannya kanan. Siapa? Kiri ya. Nah, berarti B1 itu adalah B1. Maka sudut A3 akan sama besar dengan sudut B1. Oke, paham? Nah, sekarang kita menuju ke berseberangan luar. Berseberangan luar berarti dia posisinya ada di luar. Nih, seperti saya contoh A1 di sini ya, di luar. Di luar tuh di sini dan di sini. Oke, A1 dia akan berseberangan luar dengan siapa? Posisinya A1 itu ada di garis A di luar sebelah kiri. Berarti yang berseberangan luar dengan A1 itu di garis B yang juga di luar tapi lawannya kiri, kanan. Berarti yang posisinya ada di kanan. Di B luar kanan. Berarti ini kan B3 kan? Nah, berarti sudut A1 berseberangan dengan sudut B3. Maka besar sudut A1 sama dengan besar sudut B3. Oke? Maka nanti besar sudut A2 akan sama dengan besar sudut B4. Oke, seperti itu. Itu namanya sudut berseberangan. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah sudut sepihak.
Nah, sudut sepihak ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu besarnya sama, besarnya sama. Tapi kalau sudut sepihak ini nanti berjumlah 180 derajat. Nah, sepihak ini nanti sama. Ada sepihak dalam, SD saya singkat. Ada sepihak luar, SL saya singkat. Terus perbedaannya dengan berseberangan adalah, sebelumnya saya tulis dulu ya. Tadi ada kiri, ada kanan. Kalau berseberangan itu posisinya berlawanan atau melompati garis M. Tapi kalau sepihak, lihat di sini posisinya sama, tidak melompati garis M. Jadi kanan ya nanti kanan, yang sepihak sama kanan. Kiri, kiri gitu ya. Jadi sesama, nggak lompat. Oke? Oke, nah sekarang kita cari lagi mana yang sepihak keluar. Sudut A2, berarti di garis A posisi kedua, saya kasih tanda merah. Dia akan sepihak keluar dengan, lihat, A2. Berarti A2 ini di kanan luar pada garis A. Berarti kalian cari di garis B yang juga di kanan, juga di luar. Nah, ini ya. B3. Berarti nanti sudut A2 ditambah dengan sudut B3 sama dengan 180 derajat. Kalau A2 saya tulis 110 derajat, maka sudut B3-nya adalah 70 derajat. Oke, itu adalah materi tentang hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Mudah kan? Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa sekali lagi untuk di-like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.